Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita take profit gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang request video ini juga. Sebelumnya kita sempat bahas tips untuk di market crypto ya, 5 tips untuk di market crypto. Nanti saya coba linkin di deskripsi untuk teman-teman yang belum tonton juga ya, belum nonton videonya, karena cukup penting juga. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih penting untuk kita take profit dan bagaimana cara strategi yang bagus untuk kita take profit juga. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like, dan juga subscribe ya. Oke, kita akan langsung masuk. Yang pertama adalah, ini perlu disclaimer juga ya, bahwa kalau menurut saya sendiri, take profit ini sebenarnya nggak ada benar atau salahnya. Jadi istilahnya nggak tahu, ini harus sesuai dengan preferensi kalian masing-masing juga. Jadi harus disesuaikan dengan diri kalian sendiri. Nggak ada cara A, cara B, dan lain-lain gitu ya. Jadi harus disesuaikan, bukan seperti teori-teori misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, istilahnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan juga, kenapa harus disesuaikan? Salah satu contohnya sebenarnya dengan time frame, dimana setiap orang ini ada strateginya berbeda-beda. Ada yang suka main atau ada yang suka trading harian, ada yang suka trading atau swing trade mungkin seperti mingguan atau bulanan, ada yang juga yang invest aja deh bulanan atau sampai tahunan. Kira-kira kayak gitu. Dan mau ketiga ini pun tetap semuanya juga harus take profit gitu ya. Dan kalau misalnya seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita identify dulu nih sebelum kita tahu bagaimana cara take profit yang tepat. Caranya adalah yang pertama, kita tuh harus tahu alasan entry kita tuh apa sih. Kenapa kita membeli koin A atau koin B. Ini adalah beberapa alasan yang saya normally ketemu lah istilahnya ya untuk di beberapa time frame ini. Kalau misalnya untuk short term pendek, jangka pendek gitu ya, mungkin kita nggak terlalu membahas secara fundamentalnya atau mengetahui secara fundamentalnya. Kenapa? Karena memang kita hold suatu coin ini hanya harian aja, hanya beberapa hari gitu. Jadi ini harus sesuai. Kalian harus tahu dulu plan kalian apa. Jangan kalian misalnya beli suatu coin, wah buat trading harian, tapi ternyata koinnya turun, jadinya nyangkut. Tapi kalian nggak cut loss, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya tujuan kalian adalah harian, kalau misalnya dia turun, ya di cut loss aja gitu ya. Karena kita tahu analisa technical entry kita apa. Apakah karena suatu coin ini breakout, apakah karena ada eventnya, atau karena mungkin ada trend. Trennya ini mungkin lebih ke arah sektor trend. Kalau misalnya seperti yang kita alami sekarang, lagi di crypto gaming atau metaverse lagi pada trending gitu ya. Ini mungkin untuk harian. Kalau untuk mid atau menengah, hampir sama, teknikal juga, tapi kita lebih secara besar. Mungkin di time frame 4 jam ataupun di satu hari, kita mau tahu nih kira-kira dia uptrend nggak? Apakah dia lagi konsolidasi atau bagaimana gitu ya. Kita mau tahu juga nih secara teknikalnya. Lalu kita coba lihat kripto yang lagi ada story. Apakah dia ada plan di 1 atau 2 bulan ke depan, istilahnya kayak gitu ya. Apakah dia ada hype-nya juga lagi building up, timnya dan lain-lain. Jadi fundamentalnya juga harus kuat juga untuk yang menengah. Dan saya sendiri juga yang lebih prefer sih di menengah gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak ada yang menengah ini lebih bagus daripada yang short atau yang panjang. Nggak ada yang seperti itu juga. Sebenarnya bisa kita bikin, misalnya kalian bikin 3 account misalnya untuk yang pendek, untuk trading harian, untuk yang menengah, satu lagi untuk investasi, bisa seperti itu. Tiga-tiganya juga bisa. Lalu yang terakhir juga tren juga lah. Lalu kalau misalnya yang terakhir ini lebih ke arah jangka panjang, bulanan atau tahunan, ini juga sama, tapi kita lihat secara overall lebih luasnya lagi untuk analisa teknikalnya, apakah dia benar-benar uptrend dan lain-lain. Tapi sejauh ini kita tahu market crypto memang kalau lagi long term itu uptrend gitu ya. Fundamentalnya of course harus kuat dan harus ada kegunaan juga, ada use cases. Nah, ketika kita udah tahu alasan entry kita, ini akan menjadi korelasi kita untuk menentukan target price kita gitu. Karena kita harus menentukan target price kita tuh kira-kira di berapa sih, dan bagaimana cara kita menentukan target price. Mungkin teman-teman masih kurang familiar juga dengan target price. Target price sebenarnya hampir sama sih. Misalnya kita lihat Bitcoin 57.300 sekarang. Nah, kalau kita misalnya beli Bitcoin sekarang, kira-kira target price kita itu di berapa sih? Dimana kita mau menjual Bitcoin? Apakah di 70.000? Apakah di 74.000? Apakah di 100.000? Gitu ya. Itu kan target price namanya. Nah, bagaimana cara kita menentukan target price atau buat harga untuk take profit? Nah, di sini kita akan membahas. Yang pertama, ini ada beberapa hal. Untuk target price, kita lihat dari angka psikologi. Angka psikologi ini paling normal, di mana mungkin ya kita lihat seperti $100, $50, $1.000, 800, pokoknya seperti itu. Yang biasanya bulat-bulat, yang cantik, angka cantik. Nah, itu biasanya angka psikologi namanya. Lalu
Ada juga technical pattern. Technical pattern itu kita tahu lah beberapa pattern teknikal yang bagus. Misalnya ada symmetrical triangle, dia lagi breakout dan lain-lain. Nanti kita coba kasih contohnya juga ya. Lalu yang terakhir, sebenarnya nggak terakhir, ini masih banyak sekali ya, tapi ini adalah beberapa cara aja sih yang sering kita temukan. Lalu yang ini adalah yang ketiga adalah market cap comparison. Contoh market cap comparison bisa kita show, misalnya let's say ini kita di sini ada beberapa website untuk ini. Contoh, misalnya kita lagi lihat Sandbox, The Sandbox nih ya, salah satu crypto metaverse yang lagi trending. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kira-kira dia punya price targetnya itu di berapa sih? Kita mau compare secara market cap. Menurut kalian Sandbox ini bisa di top berapa gitu? Apakah top 20? Apakah dia bisa ranking belasan dan lain-lain gitu ya? Oke, mungkin menurut kita Sandbox bisa masuk top 20. Nah, masuk top 20 kita bisa lihat nih market cap Algorand, dia ranking 20 sekarang. Kalau misalnya dia masuk top 20, berarti potential price untuk Sandbox itu di sekitar 11,93 dolar atau 12 dolar. Nah, ini bisa menjadi acuan kita istilahnya untuk Sandbox, berarti bisa sampai ke 12 dolar gitu. Ini bisa menjadi target kita. Gitu ya. Satu lagi website ini namanya market cap of, misalnya kita lihat juga misalnya Sandbox, Sand. Terus kita compare ke siapa ya? Misalnya ke Aksi deh, ke Aksi. Nah, kita lihat juga nih, kalau Sandbox setara dengan Aksi, kalau select Sandbox sama dengan Aksi, ini secara market cap ya, berarti Sandbox bisa ke sekitar 9,6 dolar. Kembali lagi, ini hanyalah comparison yang kita untuk menentukan target price kita lagi gitu ya, market cap comparison. Nah, untuk tadi technical pattern, technical breakout sebenarnya hampir sama juga, bisa kita show. Misalnya ini contoh untuk short term ya. Short term biasanya kita lihat di time frame mungkin 4 jam ataupun 1 jam gitu ya. Itu biasanya saya lihatnya dari situ. Misalnya kita lihat di time frame 1 jam. Nah, kita kalau lihat dari time frame 1 jam misalnya seperti ini, adalah salah satu analisa saya juga adalah Luna. Misalnya di sini ya. Kita lihat Luna, wah ini Luna lagi breakout nih dari watch pattern-nya. Nah, dia breakout, kita mau lihat nih apakah volumenya benar-benar breakout dan lain-lain. Kita bisa perhatikan, wah secara volume dia naik. Gitu ya, trennya naik, secara fundamental juga bagus, tapi kita mulai secara short term, jadi sebenarnya kita nggak terlalu lihat fundamentalnya. Oke, volume dia naik, nah kita mau lihat target price-nya berapa sih? Target price-nya itu kita lihat dari technical, berarti ke sekitar 51 dolar, 51,8 dolar. Nah, ini bisa menjadi salah satu target price kita, gitu, 51,8. Nah, di sini kalau kalian lihat juga, saya ada taruh juga di sekitar 49,9 atau setara dengan 50 dolar. Kenapa 50 dolar? Karena mungkin ini adalah angka psikologi yang tadi kita bahas juga ya, angka psikologi. Lalu kalau kalian perhatikan juga di sini, saya ada taruh lagi nih di sekitar 54,88 dolar gitu. Kenapa 54,88? Karena ini adalah previous all time high-nya untuk si Luna gitu, Terra Luna. Jadi di sini bisa dibilang adalah resistannya dia. Jadi kita ada 3 level untuk take profit. Nah, sekarang kita udah identify nih 3 level. Sebenarnya bisa 3, bisa 2, ataupun bisa 1. Ini bebas sih, tergantung preferensi teman-teman juga. Jadi gitu. Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara kita menentukan target price. Lalu tadi kita lihat juga ada event. Nah, ini juga penting. Tapi kalau event ini berbeda dengan target price. Event ini kita fokus terhadap tanggal dan waktu. Artinya apa? Artinya itu kita melihat, misalnya kita lihat upcoming event, misalnya contohnya kita lihat si Cardano nih, smart contract. Biasanya pada saat event itu ada potensi dia mengalami kenaikan atau dia mengalami penurunan ya. Buy on rumor, sell on news, biasanya itu juga terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang misalnya oke, kita mau lihat dulu nih eventnya, biasanya sebelum event ada tren naik. Nah, kita bisa beli nih trennya. Pada saat eventnya datang, eventnya udah keluar, nah kita bisa jual gitu. Jadi kita lihat tanggal eventnya. Nah, itu juga menjadi target juga untuk take profit kita. Kalau memang kita lagi di profit. Kalau misalnya kita lihat, wah dia bakal naik, take profit. Kalau misalnya eventnya ternyata dia down, kita harus tetap disiplin juga. Tetap stick to the plan, berarti kita harus cut loss. Karena eventnya udah selesai. Gitu ya kira-kira. Lalu yang terakhir, itu kita lihat dari technical indicator. Technical indicator sebenarnya banyak sih. Kita bisa lihat dari sini, indikator. Ada RSI, ada MACD, dan lain-lain gitu ya. Ini saya biasanya pakainya sih misalnya pakai RSI. Kalau kalian perhatikan, kita bisa lihat dari volume. Kalau misalnya dia masuk ke dalam di atas 70, misalnya seperti itu. Kalau dia sudah di 70 udah overbought istilahnya di sini. Nah, ini waktunya kita take profit nih karena sudah terlalu tinggi, istilahnya kayak gitu ya. Jadi bisa sih, dan ini teman-teman harus identify sendiri.
kalian tuh prefernya seperti apa yang menurut sesuai dengan strategi kalian dan sesuai dengan waktu kalian juga gitu ya. Apakah kalian suka melihat yang ada event, apakah kalian suka melihat technical pattern dan lain-lain. Kira-kira gitu. Jadi kita udah tahu kapan jual, take profitnya dan lain-lain. Lalu kita bahas juga ada peraturannya nih. Ini yang saya selalu tekankan juga ke diri saya sendiri juga ya. Apa? Yaitu yang pertama adalah selalu take profit sebagian. Jadi take profitnya tuh nggak pernah 100%. Kenapa? Ini salah satu contohnya lagi di Luna. Kita lihat di sini kita ada beberapa level target, ada di 50, 51, dan 54. Kenapa harus dibagi-bagi? Karena yang lebih baik, jadi kalau misalnya kita bagi-bagi, ternyata dia naik gitu ya, ya kita masih ada posisi lah istilahnya. Kalau dia naik lagi, kita masih ada posisi. Kalau misalnya ternyata dia turun, misalnya hit di sini kita turun, ya nggak, kayak misalnya seperti ini, udah hit ternyata dia turun, nggak apa-apa, karena kita sudah take profit. Dan kalau misalnya dia turun lagi, mungkin hit supportnya, nah mungkin ini potensi kita buat buyback lagi gitu ya, karena kita masih melihat bahwa masih ada potensi lah istilahnya. Jadi memang lebih baik kalau misalnya teman-teman mau take profitnya sebagian. Nah, itu paling aman take profit sebagian. Dan kalau misalnya take profit sebagian itu bagaimana sih caranya? Caranya itu hampir sama sih. Anggap kalian punya satu Binance, satu BNB gitu, satu token BNB. Nah, BNB-nya ini kalian bagi-bagi. Misalnya tadi kita ada 3, ini kita bagi misalnya 4. Jadi setiap kali sell kena target price kalian, kalian take profit 25%. Karena target price kalian yang kedua, take profit 25%. Take profit 25% lagi, take profit 25% lagi. Kalau misalnya setiap kali itu kena kalian punya target. Dan kalau rekomendasi saya sendiri, jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu dikit. Mungkin sampai 2-5 bagian per posisi itu udah cukup bagus juga sih untuk kalian take profit lah. Lalu atau ada satu lagi caranya itu, misalnya kalian maunya TP modal and then let the profit run gitu, itu juga bisa. Jadi misalnya kalian investasi 5 juta dan ternyata sekarang sudah menjadi 8 juta, istilahnya kayak gitu ya, dari 5 juta jadi 8 juta. Nah sekarang kalian tarik modal kalian 5 juta gitu ya, invest ke kripto lain, 3 jutanya ya biarkan aja, kita lihat bagaimana nih perkembangannya, kira-kira kayak gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu caranya juga. Lalu yang kedua adalah peraturan ada stick to the plan. Karena biasanya tuh kita, kalau misalnya kita udah pilih target price seperti ini, misalnya contohnya ini kita cancel dulu. Nah kita kalau lihat seperti ini, contohnya misalnya kita udah lihat nih satu crypto udah naiknya udah hampir kena target price. Nah kita malah nggak mau, kita malah cancel order ini istilahnya, karena kita lihat wah dia bakal naik lagi. Kalau saya sendiri lebih prefer kita tetap disiplin atau stick to the plan kita. Rencana awal kita bagaimana ya kita lihat, tapi kita lihat juga ini, makanya saya ada kecuali. Misalnya kita lihat special case-nya, apakah dia ada sentimen lain gitu, apakah dia dibantu juga dengan berita atau ada partnership lain. Kalau misalnya memang ada seperti itu, ya udah berarti kita bisa cancel di sini gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya tetap kita stick ke sini. Kalau misalnya dia naik, kita masih ada posisi lagi istilahnya di 54 gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang take profit itu penting. Lalu kalau misalnya teman-teman cari bagaimana cara take profit untuk yang bagian menengah ataupun long panjang gitu ya, biasanya kalian bisa lihat contoh, let's say kita lihat di Polkadot kali ya, Polkadot bisa menjadi salah satu contoh kita juga sih sebenarnya ya. Nah ini kita misalnya ke bagian one day, karena kita bukan lihat secara short term, kita mau lihat secara mid term atau nggak long term. Nah kalau untuk secara mid term biasanya tuh saya memakai Fibonacci, tapi Fibonacci-nya tuh yang lebih kecil. Jadi ini saya coba matikan dulu yang besar. Nah kita lihat seperti ini. Jadi ini nggak terlalu, Fibonacci-nya lebih untuk swing low dan swing high yang lebih kecil gitu ya. Dan untuk targetnya sendiri biasanya saya taruh di sekitar level 1,414 ataupun di 1,618. Lalu kalau overstretch itu bisa ke 2,618 pokoknya di sini gitu ya, kita bisa naikin juga di 2,618. Ini bisa menjadi target kita. Lalu kalian bisa juga target take profit kalian tuh persis di resistance juga gitu. Ini untuk midterm lah, ini berarti untuk mingguan ataupun bulanan. Kalau misalnya kalian, jadi kita akumulasi dulu di bawah sini gitu ya, nanti pada saat dia naik baru di sini kita take profit gitu. Nah kalau misalnya untuk long term, sebaliknya kalau untuk long term itu saya juga biasanya pakai Fibonacci tapi yang lebih panjang, yang lebih besar istilahnya. Jadi dari sini, dari swing high-nya ke swing low-nya, previous correction. Ini saya coba keluarkan yang ini. Nah seperti itu nih, ini untuk time frame panjangnya. Kita bisa lihat,
kita kalau target profit panjangnya itu mungkin di sekitar level di sekitar 70 ataupun di 100-an, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita harus identify dulu kira-kira target price kita itu di berapa sih untuk suatu aset yang kita beli. Itu jadi kembali lagi kita harus tahu alasan entry kita. Dengan kita tahu alasan entry kita tahu nih kapan atau misalnya target price kita tuh berapa. Kira-kira gitu ya. Lalu ini peraturannya juga selalu take profit sebagian dan ya, and then stick to the plan, jangan berubah-berubah. Kira-kira kayak gitu. Kembali lagi teman-teman harus explore sendiri kira-kira lebih cocok yang mana gitu ya. Dan kalau kalian suka video ini dan kalian nonton sampai akhir, mungkin kalian bisa komen pensil gitu ya, dan kita akan mungkin bikin video lagi edukasi seperti ini ya selanjutnya. And itu saja video dari saya. Kalau kalian suka jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. Thank you semuanya and see you in the next video. Bye bye.